Oke, sepertinya kabar bagusnya adalah emas naik seperti yang kita inginkan, kita harapkan, yaitu 2930 atau lebih tepatnya mendekati 2930 dan tertahan di 2927. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah dia akan konsisten tetap di atas 2900 atau akan terjadi tergelincir kembali di bawah 2900? Ini dia ulasannya. Ya, seperti yang kemarin kita sempat singgung terkait dengan pergerakan dari US Treasury Yield yang diperkirakan akan terjadi rebound. Persis ya. Kemarin kita sudah sempat perkirakan akan terjadi rebound karena kita kaitkan bahwa penurunan kemarin adalah tujuan akhir dari wave C gitu ya. Ini yang kita anggap sebagai wave C. Kemudian yang terbaru kita asumsikan bahwa dia juga posisinya akan mengikuti alur dari elite wave yang terbaru. Jadi ini versi yang kedua ya. Versi yang kedua kita asumsikan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 4 ini rebound sampai zona abu-abu. Atau bisa juga begini. Kondisinya adalah kalau misalkan saya asumsikan wave 1 ini sampai sini, kemudian wave 2-nya adalah ini. Ya, tapi ini mungkin akan tidak terlalu ideal karena elliott wave seharusnya menunjukkan bahwa wave ketiga yang paling panjang atau mungkin salah satu dari 135 itu yang paling panjang. Tapi tidak apa-apa, posisinya masih tetap sama. Lalu kemudian terjadi pantulan yang masih ya kita anggap sebagai perhitungan yang sampai saat ini masih tetap sama ya. Jadi kalaupun misalkan ini naik seperti itu ya artinya kan sebetulnya sudah mendekati dengan zona abu-abu yang kita kenal sebagai resisten. Oke, berarti kalau lihat dari sini teman-teman, saya ingin coba tunjukkan dulu. Jadi alasan kemarin kenapa kita lihat itu adalah potensi kenaikan. Ya, ini adalah wave keempat yang sebelumnya. Jadi dari kenaikan pola elliott wave kenaikan sebelumnya. Lalu kemudian ini adalah wave C yang kemarin gitu ya. Jadi kita asumsikan ada rebound. Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan potensi besarnya, sebetulnya kita bisa mengandalkan bahwa nantinya kita mungkin akan mengharapkan terjadi atau terbentuknya pola head and shoulder. Kurang lebih itu alasan saya untuk melihat itu adalah kenaikan, lalu kemudian nantinya diharapkan reject kembali. Itulah alasannya. Secara keseluruhan nanti kita akan lihat mungkin akan terbentuk pola seperti ini ya. Tapi kalau tidak, minimal kita akan lihat elliott wave baru yang kita sudah gambarkan kemarin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, satu sisi ini juga sama sejalan dengan apa yang ditunjukkan di grafik keempatnya teman-teman. Oke, kita cek di sini. Posisinya seperti ini. Untuk grafik keempatnya ada pantulan yang sama, persis sama, dan itu juga tertahan di zona yang sama. Oke, kita perbaiki sedikit. Di sini wave 3-nya ataupun di sini masih sama gitu ya. Oke, nah berarti kita akan melihat dari proyeksi selanjutnya adalah kalau memang ternyata betul ini tertahan di areal tersebut. Ya, sebetulnya kan arealnya ada dua pilihan ya, antara 4,26 atau 4,32. Yang penting adalah dia tidak lebih dari zona ini teman-teman. Ya, 4,45. Tapi pada dasarnya 23,6 atau 38,2% dari panjang wave 3, kemudian dia turun kembali. Nah, inilah yang sedang kita lihat. Jadi asumsi saya kecenderungannya adalah siap-siap untuk kembali turun. Walaupun kita sudah lihat ada rebound kemarin gitu ya. Itu yang ditunjukkan oleh grafik daily. Oke, berarti dengan demikian nanti malam mungkin akan menjadi salah satu pemicu. Jadi rebound ataupun kenaikan dari US Treasury kesimpulannya adalah sifatnya sementara, dengan asumsi bahwa dia rebound teknikal setelah penurunan beberapa hari terakhir yang terlihat di grafik daily ya. Jadi rebound yang cukup normal. Nah, kemudian kalau kita lihat dari US dollarnya, sebetulnya posisinya malah relatif lebih rentan turun gitu ya. Kemarin kita sudah lihat ada perlawanan atau berlawanan dengan arah dari US Treasury-nya, lalu kemudian dia ternyata confirm turunnya. Kembali dengan kebalikan ya, posisinya dari US Treasury-nya justru rebound, ditutup rebound atau positif, sementara DXY-nya ya justru ditutup dengan posisi penurunan. Nah, mana yang kira-kira harus dipercaya? Oke, artinya kalau misalkan seperti biasa saya ingatkan, US dollar itu akan condong mengikuti apa yang terjadi pada US Treasury Yield gitu kan. Kalau US Treasury-nya naik tapi tidak terlalu banyak, maka kita artikan bahwa dolar pun nanti akan spike ataupun naik tapi hanya bersifat sementara. Nah, tapi saya rasa dengan posisi candlestick dari 9 hari beruntun dia turun, kemudian dia rebound, maka hal yang wajar, technical rebound. Nah, oleh karena itu, bagi saya sebetulnya dolarnya mungkin lagging atau terlambat bereaksi gitu ya. Jadi sehingga kemungkinan nanti kita akan lihat kalau US Treasury-nya nanti malam bisa turun kembali, maka dolar diharapkan turun lebih lanjut gitu. Nah, ini berarti sinyal juga untuk yang lebih leluasa kepada pound sterling yang kemarin ternyata mengalami kenaikan. Nah, sekarang dia sudah tembus di atas 0% dan juga masih nempel di zona MA 200 ya. Nah, yang saya perlukan untuk hari ini, kalau misalkan dia ingin untuk memberikan isyarat bahwa kenaikan itu masih akan berlanjut, maka sebaiknya minimal dia close di atas area MA 200. Dan itu berarti di atas 1.2780.
yang mana angka atau area tersebut masih berjalan sampai saat ini. Nah, otomatis teman-teman, untuk beberapa waktu ke depan, kita perhatikan zona yang sekarang tercipta, 1.2780-an. Kalau misalkan ternyata ditutup di bawah, maka hati-hati dia akan tergelincir kembali alias dalam jalur penurunan. Beda cerita, kalau dia berhasil ditutup di atas, berarti kita akan lihat kenaikan lebih lanjut. Nah, kenaikan lebih lanjut ini akan menargetkan areal ini. Itulah 1.2980-an, seperti yang kemarin kita sempat bahas. Nah, sementara kalau lihat dari grafik 4, oke, berarti saya asumsikan kalau saya ingin incar buy, maka saya asumsikan buy tersebut sebaiknya akan ada sedikitnya correction, dan itu adalah di FE atau Fibonacci Expansion 61,8% yang ada di angka 1.2740-an ya. Jadi ceritanya setelah dia berjenjang mengalami kenaikan, lalu kemudian dia tembus di atas FR 0%, maka lanjut dengan FE 61,8. Nah, Anda lihat di sini dia tertahan di zona biru yang merupakan area historical ya, resisten historical, sehingga yang normal itulah dia turun dulu sedikit ataupun bahkan maksimalnya di sini 1.2689. Lalu kemudian dia mulai kenaikan kembali sampai FE atau Fibonacci Expansion 100%. Dan itu berarti 1.2860-an. So yes, untuk hari ini kita counseling incer buy terlebih dulu sampai nanti ada kemungkinan kalau misalkan data ADP Amerikanya cenderung membuat dolar kembali menguat, ya otomatis kita akan off dari posisi buy untuk counseling dan kemungkinan mempertimbangkan zona sell. Nah, sebaliknya untuk crude oil kita lihat di sini kemarin kita sudah memperkirakan akan ada muncul ke 6700 ataupun bahkan ke 66 ya. Dan ternyata betul kemarin 66 sampai 6675 ya. Ternyata Anda bisa lihat di sini dia rebound ke 68.40. Bagi saya ini sebetulnya tanda-tanda bagus ya, teman-teman. Tanda-tanda bagus yang artinya kalau setelah arur maka dia masih tetap dalam jalur penurunan, semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah ya. Jadi kalau lihat seperti ini, harapan saya memang rejection terus dia turun, retest 6700 atau bahkan bisa bergerak lebih rendah ya. Ini yang kemungkinan akan kita lihat. Walaupun kalau kita perhatikan dari grafik daily-nya, candle-nya tidak terlalu meyakinkan sebagai posisi bearish. Kenapa? Karena posisinya ditutup dengan hammer. Hammer ini muncul pas di zona merah yang kita tandai sebagai zona support critical, support psikologis. Kita butuh penembusan di bawah 65 dolar teman-teman untuk memberikan indikasi penurunan lebih lanjut dan akhirnya proyeksi apa yang diinginkan oleh Donald Trump itu tetap berjalan sesuai harapan ya. Dan ini berarti menunjukkan juga untuk hari ini saya rasa saya masih tetap sell. Maximum price untuk sell adalah kalau terjadi pantulan di area 70-an ya. Tapi yang terdekat adalah 68.40. Jadi saya asumsikan area yang kemarin ini ya tetap di malam kita asumsikan sebagai double top kecil untuk terjadi penurunan atau tekanan turun di bawah 67. Nah, beda cerita nih teman-teman. Kalau misalkan yang kita lihat adalah kenaikan sampai ke 70, Anda masih bisa sell di sini dengan asumsi bahwa ini adalah zona ideal. Lalu kemudian stop loss pasang saja di atasnya, di atas 70.20 atau 70.50. Kalaupun misalkan Anda pikir itu akan naik, berarti sebaiknya Anda pastikan bahwa dia juga naik di atas 71.20. Artinya saya tidak akan menargetkan untuk switch strategi buru-buru menjadi buy kecuali dia betul-betul tembus di atas 71.20. Selama dia tidak tembus di atas itu, berarti posisi saya masih tetap sell. Nah, kalau kita perhatikan dari gold, proyeksi yang kemarin kita tunjukkan sudah berhasil ya. Kemarin dia bergerak di area ini, kemudian ternyata tembus di resisten dan akhirnya mencapai ke teritori yes, 2920-an, 2930-an gitu ya. Nah, coba perhatikan, saya menggunakan areal coklat ini teman-teman untuk wanti-wanti juga karena in case terjadi rejection. Sebetulnya kalau misalnya kita lihat kemarin tertinggi 2927, sementara ini adalah areal di kisaran 2932 sampai 2946. Ya, maka ini sudah cukup dekat, tapi tidak terlalu sentuh gitu ya. Nah, permasalahan yang pertama, kalau misalnya kita perhatikan dari pola pergerakannya yang notabene memang menunjukkan indikasi kenaikan. Nah, yang saya khawatirkan adalah pertama, kalau misalkan ternyata dia naik ke zona coklat, tapi kemudian rejection turun. Ya, kalau ini yang terjadi, maka harapan saya turun normal, ya, tidak lebih rendah daripada 2920 atau maksimum price mungkin 2904, ya. Kalau itu yang terjadi, maka saya asumsikan nantinya dorongan berikutnya itu akan jauh lebih besar, jauh lebih kuat untuk menembus zona 2944 ataupun bahkan lebih tinggi. Ya, ini yang saya harapkan. Beda cerita kalau misalkan yang terjadi adalah penurunan lebih lanjut di bawah areal hijau. Nah, cuman di sini karena kebetulan kalau kita perhatikan dari arealnya adalah zona inilah yang akan kita inginkan untuk hari ini. Nah, cuman dalam beberapa jam terakhir ternyata dia nyangkut dan tertahan di zona 2900.
ya 2901 low untuk saat ini. Kalau ini saya asumsikan sebagai double bottom, maka neckline ini sedang diuji gitu kan. Tapi sayangnya ini tidak ideal sebagai double bottom. Jadi yang saya pikirkan adalah kalaupun misalkan saya berharap turun, maka praktis area kemarin itu akan jadi level atau area paling bagus untuk lakukan buy kembali. Nah, sisi lain teman-teman, ini adalah level yang kita anggap sebagai level bagus dan lower risk gitu ya. Tapi lain cerita, kalau misalkan dia tembus, maka yang kemungkinan akan dia sasar atau kejar adalah area 2860 ataupun 2856. Nah, bagi saya sebetulnya Anda bisa switch strategi menjadi sell kalau zona hijau ini tembus, tapi hanya memiliki ruang untuk bergeraknya adalah tipis saja sampai 2860-an. Setelah itu, Anda ubah kembali menjadi buy. Jadi strateginya Anda bisa pilih buy di area hijau ataupun menunggu sampai 2860. Cuman masalahnya adalah 2860 belum tentu disentuh. Ini juga sama, 2885 ataupun 2887 yang kita inginkan belum tentu disentuh. Apalagi kalau ternyata kecurigaannya ini ada double bottom, kemudian dia berbalik naik di atas 2920. Jadi kira-kira harus seperti apa? Kalau misalkan ternyata tidak terjadi penurunan sampai yang diinginkan, maka opsi terakhirnya adalah follow buy saat dia betul-betul tembus di atas 2927 ataupun 2930, tapi hati-hati dengan zona coklat ini, yaitu 2932 sampai 2944. Tipsnya, kalau ternyata dia sudah sentuh 2935 atau 2940, Anda boleh exit dari posisi buy di situ. Kemudian Anda tunggu sampai nantinya ada koreksi terlebih dulu. Jadi harapan saya akan begini pergerakannya. Nanti dia akan begini, kemudian koreksinya hanya segitu. Sebelumnya akhirnya dia mengalami kenaikan. Nah, ini digambarkan pula oleh grafik K4 yang sama, sehingga kemungkinan potensinya justru area yang ungu ini adalah area best untuk level buy. Nah, jadi kalau misalkan selama tidak ada penurunan di bawah 2880, itu adalah titik aman, dan proyeksi untuk kenaikan harus betul-betul tembus di atas 2930, tapi juga akan ada rintangan sebelum mencapai 2956 tersebut di area 40-an.